Hai guys, Andika di sini. Sebentar, kalau misalkan kayak gitu karena udah terbiasa kebalik, jadi pakai yang biasanya deh. Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang udah sering banget kalian requestkan di kolom komentar di channel DKID ini, yaitu Lenovo S340 Ryzen 5 yang versi IPS. Jadi bukan yang TN. Memang yang dulu itu yang Lenovo S340 itu SKU yang dulu itu ada panel TN. Sekarang sepertinya Lenovo mendengar komplainan kalian karena S340 yang Ryzen 3 kan IPS. Kenapa yang Ryzen 5-nya TN? Nanti yang Ryzen 7 pakai TFT. Kalian komplainnya kayak gitu. Nah, sepertinya Lenovo ini agak panas dan akhirnya sekarang mengeluarkan SKU baru Ryzen 5 versi IPS. Dan dengan harga sekitar 7-8 jutaan yang harganya sudah saya taruh di deskripsi dan juga link pembeliannya, kalian juga akan mendapatkan di sini tuh ada logo Microsoft Office Home Student secara free. Jadi kalian bisa dapat Microsoft secara gratis, Windows-nya pun juga sudah include. Dan kalau misalkan kalian nggak percaya kalau ini IPS, di box-nya juga ada tulisan nih, IPS. Untuk spesifikasinya, prosesornya menggunakan Ryzen 5 3500U, 4 core 8 thread dengan rating TDP 15 watt. Kemudian untuk memori RAM-nya, menurut saya memori RAM dari Lenovo yang versi Ryzen ini menarik. Pertama, default bawaannya dia 8GB dan sudah dual channel. Jadi 4GB onboard, 4GB ada di slot yang kosong. Nah, kalau misalkan kalian mau upgrade, kalian harus mengganti yang 4GB di slot yang 10 itu dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi secara teoretikal kalian bisa upgrade sampai 20GB dengan asumsi kalian mengganti yang 4GB tadi dengan 16GB. Dan secara default dia terbacanya 6GB. Jadi walaupun 8GB terbaca 6GB. Kenapa? Karena yang 2GB dialokasikan oleh Ryzen 5-nya ini ke Vega 8. Jadi istilahnya dipinjam oleh Vega 8 untuk menambah share memori VGA-nya. Tapi khusus untuk Lenovo, setahu saya cuma Lenovo ya yang kalian bisa atur di BIOS-nya untuk alokasi RAM-nya. Jadi kalian bisa set IGP-nya ini mau dipinjamkan berapa memori RAM-nya. Untuk secara auto dia 2GB, tapi kalian bisa set 512MB, 256MB di BIOS-nya. Dan kalau menurut saya sih udah biarkan gitu aja settingannya. Jadi settingan autonya itu 2GB, RAM defaultnya jadi terbaca 6GB. Walaupun terkurangi RAM-nya 2GB, tapi menurut saya kalian pinjamkan aja, nggak apa-apa dipinjamkan ke VGA, biar VGA kalian yang IGP ini istilahnya rasa dedicated, jadi integrated graphic card, rasa dedicated graphic card karena share-nya menjadi 2GB. Kemudian untuk storage-nya dia bisa dual storage, jadi untuk default bawaannya dia SSD NVMe dengan kapasitas 512GB yang speed-nya juga lumayan kenceng untuk kategori entry level ya. Dia sekitar 1700 Mbps. Tapi kalau kalian merasa 512GB yang udah cukup lega ini kurang, kalian bisa tambah dengan slot SATA. Jadi kalian bisa pilih antara pakai harddisk 2,5 inch dengan kapasitas 1TB atau SSD SATA 2,5 inch dengan kapasitas 1TB juga. Terserah kalian. Kalau misalkan kalian sultan, pokoknya Lenovo S340 Ryzen 5 ini dari segi opsi upgrade-nya menurut saya keren banget. RAM-nya bisa di-upgrade, SSD-nya bisa di-upgrade. Jadi bukan diganti ya, tapi di-upgrade. Kemudian kalau untuk layarnya, screen size-nya 14 inch, tapi karena bezel-nya udah tipis, jadi seolah-olah seperti 13 inch. Kemudian untuk panelnya IPS. Jadi buat kalian yang mungkin udah terlanjur beli Ryzen 5 dengan panel TN, ya sabar dulu. Karena selisih harganya memang nggak terlalu banyak antara yang panel TN dengan panel IPS. Dan jangan salahkan saya, jadi salahkan Lenovo-nya kenapa ngeluarinnya telat. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu aja dari segi desain. Dan mungkin saya nggak akan bahas terlalu banyak karena saya udah pernah nge-review Lenovo S340 yang dulu yang Ryzen 3. Dan kalau secara form factor sebenarnya sama. Jadi logonya ini masih ada di pojok kiri atas seperti ini. Kemudian bahan materialnya juga masih pakai aluminium yang solid banget. Tapi bahan permukaannya ini cepet banget akrab dengan fingerprint ya. Jadi kalau kalian lihat sebentar aja ini udah banyak sekali fingerprint saya di bagian permukaan surface-nya. Kemudian untuk yang plastik adalah bagian belakangnya. Jadi ini plastik, kemudian di sini aluminium, di bagian dalam di area keyboard ini juga aluminium. Oke, sekarang kita tes dulu apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Oke, mantul sekali. Jadi udah bisa dibuka dengan satu tangan. Dan untuk warnanya, Lenovo menamainya dengan navy blue. Jadi ada dua varian warna, grey dan juga navy blue. Nah, yang SKU baru ini yang pakai layar IPS, sekarang ada kayak stiker selling point tambahan di bagian kiri ini. Seingat saya yang Lenovo Ryzen 3 itu nggak ada. Jadi di sini ada selling point seperti 3 set narrow atau bezel,
TNL design, jadi ringan banget. Kemudian udah ada Dolby Audio. Sekarang kita coba ringan banget itu ringannya seberapa. Sebentar, di sini udah ada timbangan, tapi timbangan saya ini timbangan untuk masak, tapi tenang aja karena dia bisa support sampai 10 kg, jadi nggak masalah. Kita hidupkan dulu. Oke, jadi untuk beratnya itu sekitar 1,52 kg, dan tadi saya cek di website Lenovo itu 1,55 kg, tapi untuk yang varian hard disk. Dan karena ini SSD, selisihnya sekitar ya selisih sedikit lebih ringan yang ini. Jadi kenapa Lenovo S340 itu adalah salah satu laptop bestseller di tahun 2019? Karena secara desain ya, desainnya ini simple banget. Dan yang saya suka, ini logo Lenovo yang di bagian sini, kalau ditutup itu ketemu dengan logo Lenovo yang di bagian sini. Jadi istilahnya kayak keren banget dan simple, jadi clean, gak ada logo apapun kecuali di sini. Kekurangannya mungkin gak ada fingerprint di seri ini, di seri Lenovo S340 yang Ryzen. Kalau yang Intel seingat saya ada atau gak ada, saya lupa. Dan kalau untuk keyboardnya, karena ini Lenovo, udah nggak usah ditanya lagi ya kalau keyboard Lenovo. Dan buat kalian yang mungkin udah ngikutin DKID udah lama, saya adalah penggemar berat keyboardnya Lenovo karena menurut saya gila, enak banget. Jadi kalau kalian dengarkan suara tactile-nya itu bener-bener kerasa banget. Kalau premium nggak kerasa murah karena nggak kerasa cetak. Jadi kayak keyboardnya ini keyboard mahal gitu loh ya. Meskipun ini bukan keyboardnya ThinkPad, tapi menurut saya keyboard dari Lenovo itu benar-benar nyaman. Pertama, tombolnya besar-besar di sini. Kekurangannya mungkin tombol arrow ini, tombol arrow yang ada di sini ini terlalu kecil. Jadi kalau digunakan tabulasi untuk Microsoft Excel, mungkin akan agak sedikit typo. Kemudian tombol powernya juga sudah memisah, letaknya ada di pojok kanan seperti ini. Untuk sistem fan-nya dia melalui di sini ya, melalui layar. Jadi ada di sela layar-layar seperti ini, sela layar-layar. Jadi ada di sela layar seperti ini, dan untuk Excel-nya dia bisa dibuka sampai 180 derajat seperti ini. Jadi enaknya kalau misalkan kalian laptopan sambil berdiri, contohnya seperti saya sekarang, karena saya sekarang lagi berdiri, jadi enak. Jadi kalian langsung buat viewing angle-nya itu langsung ke sana, tujuan matanya. Atau mungkin kalau kalian adalah orang yang ceroboh ketika ada deadline tergesa-gesa, kemudian kalian buka Excel-nya secara seperti ini, itu Excel-nya akan aman karena dia nggak mungkin patah dan dia bisa notok jedok ke sana 180 derajat sejajar dengan keyboard yang nama fiturnya adalah 180 degree. Kemudian untuk layarnya ini seperti yang ada di stiker di sebelah sini. Jadi dia udah three-sided bezel. Jadi bezelnya udah tipis di ketiga sisinya. Cuman yang atas itu memang agak sedikit tebal. Jadi kalau kalian lihat di bagian atas ini, dia agak sedikit tebal karena masih ditanamkan webcam yang resolusinya standar 720p 30 fps. Dan di sini ada privacy killer atau privacy apa namanya, cuman ini cuman sekedar apa ya, jadi kayak webcam kalian itu ditutupi seperti itu. Langsung aja kita coba biar kalian lebih enak lihatnya. Nah, kalau seperti ini kan dia tertutupi, kalau misal dibuka dia kebuka. Sebentar, mana kameranya? Ternyata di sini masih ada stikernya ya. Jadi kalau misalkan kalian copot, jadi kalau kalian beli jangan kaget, jangan dikira webcamnya rusak karena di sini ada stikernya. Nah, kalian bisa kletekin dulu seperti ini. Dan dia punya double privacy. Jadi kalian pertama bisa slide di bagian atas ini untuk menutupi. Jadi yang ngintip itu biar ngira kamera kalian rusak, atau kalian bisa tekan tombol F8. Jadi kalau kalian tekan, dia akan secara mekanikal mematikan webcamnya. Oke, kemudian sekarang kita bahas untuk portnya. Portnya ini di bagian kanannya ada dua buah USB 3.0, yang sebelah sini ada logo semacam baterai yang bisa kalian gunakan sebagai power bank dan namanya adalah always on. Jadi meskipun laptop ini nge-sleep, kalian masih bisa ngecas. Kemudian di sebelah sininya ada slot SD card, full size SD card. Di sini ada beberapa indikator. Kemudian di sebelah kirinya ada input power. Kemudian ada input HDMI, USB Type-C, dan juga audio jack. Oke, sekarang karena banyak banget yang komen, gak mungkin Lenovo S340 Ryzen 5 ini IPS. Karena ada yang banyak banget yang DM ketika saya update di Instagram ya. Banyak yang bilang kalau misalkan Lenovo S340 yang Ryzen 5 itu TN, bukan IPS. Ya namanya laptop itu pasti berkembang ya. Dan SKU-nya pasti ditambah. Contohnya ada Asus TUF yang FX 505DD, awalnya 60 Hz, kemudian jadi 120 Hz. Tapi secara nama seri tetap DD, tapi belakangnya aja biasanya yang beda. Cuman kalau saya suruh ngapalin nama belakangnya setelah FX 505DD, jujur saya nggak hafal.
Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kita cek pakai HW Info, dia menggunakan panel dari Cime yang kode manufacturernya ini N140HCA EAC CMN N14 CMN 14D4 inilah gampangnya di belakang ini. Nah, ini kalau misalkan kalian mau ngecek dia IPS atau enggak, kalian tinggal klik kanan di sebelah sini ya, kalian copy result, kemudian kalian masuk ke browser. Ini sebenarnya saya sudah cari sih kemarin. Nah, ini ada history saya di sini. Nah, kalau kalian lihat ini kan CMN 14D4. Nah, di sini bakalan ada nih keterangannya, panelnya ini macamnya seperti apa. Enggak touchscreen. Ya, di sini ada panel size 14 inch, kemudian resolusinya sudah Full HD, dia pakai IPS ya, IPS family. Kemudian untuk brightness-nya 250, 30 pins. Biasanya ada untuk sRGB-nya, mana ya? Kita cari website yang lebih lengkap lagi berarti. Kalau misal dia nggak ada. Nah, kalau misalkan kalian ketikkan Cime CMN 14D4 ini, bakalan ada laptop-laptop lain yang memiliki panel yang sama dengan laptop ini. Contohnya ada Acer Travel Mate ini di Notebook Check. Di Notebook Check ini biasanya lengkap banget untuk displaynya. Sekalian aja kita lihat. Nah, karena Lenovo S340 Ryzen 5 ini panel monitornya sama dengan Acer Travel Mate CMN 14D4 ini, jadi kita bisa lihat nih berapa tingkat sRGB-nya lewat sini. Jadi untuk color space Adobe RGB-nya itu 40% dan untuk sRGB-nya 62%. Dan buat kalian yang mungkin kemarin tanya cara ngecek sRGB, gampangnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya yang namanya kalibrasi monitor yang biasanya itu pakai Spider, data Spider. Tapi kalau kalian pengen gampangnya, caranya seperti itu. Oke, sekarang kita bahas untuk audionya mungkin ya, karena audionya kan di sini dia udah pakai Dolby Audio. Jadi kita coba untuk kualitas suaranya ini seperti apa. Kita pakai lagu NCS aja ya. Karena kemarin lagu-lagu saya yang koplo itu saya kira nggak copyright, tapi setelah beberapa bulan gitu ada notif dari YouTube kalau misalkan copyright. Ya, kenapa copyrightnya nggak hari itu gitu. Jadi saya bisa ubah untuk musiknya. Jadi copyright emailnya itu 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Jadi agak repot kalau misalkan harus hapus lagi ya. Oke, jadi itu tadi adalah kualitas suara dari laptop ini yang sudah pakai driver dari Dolby Audio, dan menurut saya kualitas suaranya sih enak banget ya. Sekelas laptop tipis dan ringan, suara bassnya itu nggak mendem, nggak keras, kemudian elemen-elemen lain juga masih kedenger ya, meskipun nggak seenak biasanya yang Lenovo yang JBL, tapi ini Dolby Audionya menurut saya udah enak banget. Apalagi ini laptop tipis dan ringan dengan harga yang di bawah 10 juta, yang harga tepatnya itu 7 jutaan. Oke, sekarang kita coba untuk kualitas gambarnya kalau misalkan kita pakai video 4K ya. Nah, jadi ini untuk kualitas dari monitornya ya. Kalau kalian lihat dari sisi kiri, wide viewing angle-nya warnanya itu nggak terlalu pudar. Kemudian kalau dari sisi kanan dia juga nggak terlalu pudar. Dari atas juga nggak pudar. Nah, kalau TN kan udah pasti pudar banget. Jadi buat kalian yang kemarin ngotot kalau Lenovo S340 ini nggak ada yang Ryzen 5, semoga dengan video ini kalian cepet insaf ya. Dan ya, oke, jadi sekarang kita coba untuk performanya dari Lenovo S340 Ryzen 5 ini. Karena untuk yang Ryzen 3 yang dulu itu udah kuat gaming, jadi seharusnya yang Lenovo S340 Ryzen 5 ini seharusnya juga lebih kuat dari Lenovo S340. Oke, sekarang saatnya kita tes Lenovo S340 ini dari segi performa, dan seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15 dengan 3 mode. Masing-masing modenya kita run sebanyak 10 kali. Jadi di mode pertama di power mode-nya best performance dan laptopnya di kondisi dicas. Di running pertama Lenovo S340 Ryzen 5 ini mendapatkan skor 654. Running keduanya tetap 654. Running ketiga naik menjadi 655. Kemudian skor tertingginya itu ada di running kelima yaitu 660, dan running terendahnya ada di running ke-9 yaitu 652. Dan menurut saya 600 ke atas untuk Ryzen 5 udah cukup tinggi. Kemudian di mode best performance, tapi sekarang casnya kita cabut, hasilnya itu di running pertama 568, running kedua naik 576, running ketiga 572, dan seterusnya.
dan selisihnya antara tidak dicas dan dicas menurut saya sih gap skornya itu nggak terlalu banyak. Kemudian di mode better performance juga skornya itu juga nggak terlalu selisih banyak dengan mode best performance ketika tadi tidak dicas. Jadi skornya itu 571, 577, running ketiga balik lagi 571, running keempat 569, dan sisanya bisa kalian baca di tabel ini. Dan untuk temperatur max loadnya di HW monitor itu 83 derajat Celcius, tapi di sini kita juga akan coba untuk di bagian luarnya, tapi ini nggak panas sama sekali sih. Di bagian sini ini benchmarknya udah lumayan banyak ya, mungkin sekitar 20-an kali dengan 3 mode yang kita sebutkan tadi. Dan untuk di bagian keyboard itu sekitar 38 derajat Celcius, 37, agak ke bawah dia lebih dingin lagi kalau ke bawah. Pokoknya area-area yang kalian gunakan untuk ngetik itu masih aman lah, masih 30 derajat Celcius, nggak sampai 40. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver. Lenovo S340 Ryzen 5 mendapatkan skor yaitu 7731. Kemudian lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template khusus yang memang kita gunakan untuk rendering benchmark di semua tes laptop di DKID. Lenovo S340 ini berhasil merender dengan durasi waktu sekitar 2 menit 8 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game CSGO dengan resolusi Full HD dan untuk settingan grafiknya low, mentok kiri. Dan hasilnya Lenovo S340 Ryzen 5 ini mendapatkan skor yang masih cukup playable antara 40 sampai 45 FPS. Kemudian lanjut kita coba di game yang cukup ringan lainnya yaitu Dota 2. Di sini juga kita menggunakan resolusi Full HD dengan settingannya mentok kiri. Hasilnya hampir sama yaitu sekitar 40 sampai 50-an FPS. Kemudian kita coba juga di game yang agak berat, game AAA yaitu Battlefield 1 dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya mentok kiri juga, dan hasilnya masih playable antara 40 sampai 50-an FPS. Game terakhir kita coba di game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Dan settingannya juga sama guys, settingannya itu resolusi Full HD, grafiknya very low rata kiri, dan hasilnya juga rata-rata sama antara 40 sampai 50 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Lenovo S340 Ryzen 5 yang nama lengkapnya. Sebentar, saya nyontek dulu karena saya jujur nggak hafal. Lenovo S340 Ryzen 5 14 API 81NB. Kenapa saya sebutkan dengan lengkap? Jadi nanti kalian misalkan pengen beli IPS biar nggak dapet TN. Kalian pengen dapet TN, pengen beli TN, dapatnya IPS biar nggak kebalik. Jadi saya sebutkan namanya secara lengkap. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga yang nggak terlalu selisih banyak dengan yang panel TN. Kalau nggak salah yang Ryzen 5 pakai panel TN itu sekitar 7.600.000, tapi kalau yang IPS ini sekitar 7.999 atau 8 juta kembali 1.000. Dan selisih segitu menurut saya sih lebih worth it yang IPS ya, karena kalau misalkan kalian udah pakai panel IPS kemudian kalian pindah ke TN, itu kayak lihat layar kalian lagi rusak gitulah. Dan menurut saya ini adalah laptop dengan harga 7-8 jutaan terbaik yang mungkin juga akan goib seperti adiknya yaitu yang Ryzen 3. Karena dulu itu Ryzen 3 sempat harganya itu 6,4 juta sampai jadi 7.800.000-an. Karena dia saking goibnya, ya namanya prinsip ekonomi ya, sama dengan kondisi masker sekarang. Masker itu biasanya cuma 3.000 tapi sekarang udah bisa jadi sekitar 20.000 sampai 50.000 karena saking langkanya persediaan tapi yang cari banyak. Jadi ya maklumlah itu adalah prinsip ekonomi. Tapi kalau untuk sekarang saya cari atau saya research tadi di online store itu harganya masih stabil, masih ada di range harga 78, ada yang 79, SRP-nya sih 799, tapi kalian pasti nanti bisa dapat di bawah SRP. Dan seperti biasa link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi, jadi buruan aja daripada nanti cepet goib, karena menurut saya ini adalah laptop terbaik di harga 7-8 jutaan di kategori entry level. Kenapa? Karena laptop ini itu rasanya ultrabook banget. Pertama dia aluminium ya, bagian sini aluminium, bagian dalam keyboard ini aluminium. Kemudian desainnya ini simple banget, nggak terlalu kacing bling-bling gitu ya. Desainnya simple, kemudian premium, jadi cocok banget buat kalian yang suka produktif. Dan kalau kalian lihat dari belakang ini kayak wah, finishing aluminiumnya itu kerasa banget kalau laptop ini mahal gitu. Kemudian framenya juga udah baseless, keyboardnya backlit. Dari segi experience untuk mengetik, kalau Lenovo udah keyboardnya ini menurut saya ya
enak banget. Kemudian kalau untuk dari performanya memang kalau dibilang secara kalian gunakan untuk sebentar aja kalian gunakan untuk main game gitu ya, performanya nggak terlalu selisih banyak dengan yang Ryzen 3. Tapi kalau kalian gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, ini lebih stabil, jadi lebih dingin, kemudian juga gak ada drop FPS, performanya lebih stabil gitulah ketimbang yang Ryzen 3. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review kita kali ini, karena videonya juga udah terlalu panjang. Dan kalau menurut kalian video review ini kurang lengkap, kalian bisa cek video yang ada di pojok kanan atas ini untuk Lenovo Ryzen 3 secara desain, karena form factornya itu bener-bener sama, bedanya cuma di spesifikasi aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.